Saya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta terutama. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang. Dan ya di situ udah kelihatan lah ya, mungkin 50% lebih itu memang tujuannya berobat ke Penang. Ini adalah pertama kali saya menginjakan kaki di Penang, Malaysia. Siapa sangka kota kecil ini menjadi destinasi favorit untuk wisata medis bagi banyak orang Indonesia dari Jakarta, Medan, hingga Surabaya, bahkan kota-kota di Indonesia Timur. Saat pertama datang, saya mengira bahwa Penang adalah kota yang besar yang modern dengan segala fasilitas lengkap. Tapi kenyataannya, Penang adalah sebuah kota pulau yang tidak terlalu besar. Bahkan pada pukul 8 atau 9 malam, suasana kota sudah lumayan sepi. Lalu apa yang membuat Penang menjadi begitu terkenal hingga orang-orang dari seluruh Indonesia datang berobat ke sini? Dari berbagai wawancara saya dengan pasien, saya menemukan jawaban yang menarik, yaitu kepercayaan dan hasil yang nyata. Kepercayaan. Banyak dari mereka yang sudah mencoba berbagai dokter di kota-kota besar di Indonesia tanpa hasil, tapi hanya sekali berobat ke Penang, masalah kesehatan mereka teratasi dengan cepat. Salah satu faktor utama adalah dokter di Penang yang bekerja full time di rumah sakit. Dalam satu hari, pasien bisa bertemu dengan beberapa dokter spesialis tanpa perlu menunggu lama. Tidak seperti di Indonesia, di mana jadwal dokter sering terbatas. Bagi teman-teman yang sedang merintis usaha, ada pelajaran penting dari Penang, yaitu tidak perlu menjadi yang terbesar atau yang terlengkap. Yang penting adalah menjadi penyedia solusi yang bisa dipercaya bagi pelanggan. Mantap. Kepercayaan dan kualitas adalah kunci sukses bagi pebisnis. Oh ya, untuk teman-teman yang berencana untuk berobat ke Penang, pastikan juga untuk memiliki asuransi kesehatan yang mencakup pengobatan di luar negeri. Misalnya, Black Card dari Pruwell Medical Prudential, yang mengcover hingga ke Malaysia dengan pembayaran sesuai tagihan. Kartu ini juga bisa sangat berguna untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua kita tanpa membuat kantong kita sendiri bolong. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Halo guys, keliling Georgetown Penang naik sepeda. Kemana aja sih? Oke, sini sambil aku tunjukin berobat, kamu kemana sambil aja selama jalan-jalan di Georgetown Penang. Seperti apa suasana di Penang? Oke, pertama untuk sepeda aku sewa dengan harga Rp8 selama 7 jam di daerah Lebuh Armenian. Tempat pertama yang kita datangi yaitu Armenian Street atau Penang Street Art. Di sini kita bisa mencari oleh-oleh, kuliner, dan yang gak kalah keren banyak mural untuk bisa dijadikan spot foto. Oke, setelah itu kita main ke Little India yang isinya pasti orang-orang India dan kulinernya yang unik guys dan juga murah. Memang ya, bangunan dan arsitektur gedung di Penang ini bagus banget guys dan Bagus rapi. banget, rapi kata mbaknya. Wow. Setelah itu kita geser sedikit, ada Town Hall dan City Hall. Vibes-nya tuh cakep parah. Bentuk bangunannya tuh kayak vibes Eropa gitu guys. Cocok banget dibuat jadi spot foto. Kayak seperti di Lanjut, Eropa. ada Padang Kota Lama. Ini tuh kayak alun-alun gitu guys. Tempatnya langsung mengarah ke laut. Enak banget guys untuk bersantai. Apalagi kalau kamu beruntung bisa ngelamun sambil liatin kapal pesiar yang mewah. Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia? Karena dokter-dokter di Malaysia benar-benar bekerja secara maksimal, sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Banyak orang Indonesia yang berobat ke Penang, Malaysia mendapat kesembuhan. Dimana ketika berobat ke Indonesia belum bisa sembuh, ketika sampai ke Penang akhirnya mendapat kesembuhan. Hal ini memang juga begitu banyak minatnya orang Indonesia ketika datang ke Malaysia, tentunya karena sebuah hasil yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa banyak orang Indonesia memilih berobat di Penang? Penang sebuah pulau di Malaysia yang telah menjadi tujuan utama bagi banyak orang Indonesia yang mencari perawatan medis demi untuk kesembuhan penyakitnya. Selain dikenal akan keindahan alam dan kuliner yang lezat, Penang memiliki fasilitas medis yang berkualitas tinggi, membuatnya semakin menarik bagi pasien dari Indonesia. Kualitas pelayanan medis yang unggul. Wow, ini sungguh keren dan luar biasa. Salah satu alasan utama adalah kualitas pelayanan medis yang sangat baik. Rumah sakit dan klinik di Penang
dilengkapi dengan teknologi modern. Teknologi modern dan tenaga medis yang terlatih dengan standar internasional. Pasien merasa nyaman dan percaya akan perawatan yang mereka terima di Pineng. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Reputasi sebagai pusat medis terkemuka di Asia Tenggara, di mana dokter dapat memberikan diagnosis yang akurat dan perawatan yang efektif. Wow, ini dokter di Pineng keren-keren ya. Kemiripan budaya dan bahasa, kemiripan dan budaya menjadi faktor lain yang menarik. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki kesamaan yang erat dan banyak dokter serta staf medis di Pineng masih berbahasa Indonesia. Ini memudahkan komunikasi sehingga pasien dapat menjelaskan keluh kesah yang dialami selama dia sakit. Selain itu, kemiripan cuaca dan makanan juga membuat pasien merasa lebih betah selama menjalani perawatan di Pineng, Malaysia. Wow, keren ya. Aksesibilitas yang mudah. Aksesibilitas yang mudah ini juga mendukung keputusan banyak orang Indonesia untuk berobat di Pineng, Malaysia. Terdapat banyak penerbangan langsung dan opsi transportasi laut yang membuat perjalanan menjadi praktis dan terjangkau. Jarak yang relatif dekat antara Indonesia dan Pineng menjadikan pulau ini sebagai pilihan ideal bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis. Wow, luar biasa. Dengan semua keunggulan ini, tidak heran jika Pineng menjadi pilihan utama bagi banyak orang Indonesia yang mencari layanan kesehatan berkualitas tinggi. Keren-keren banget. Bahkan banyak dari pengalaman-pengalaman orang Indonesia yang sudah berobat ke Pineng, dari orang Jakarta, dari orang Medan, dari orang seluruh di Indonesia, menyatakan hal yang sangat mengejutkan, mungkin yang tidak bisa dijumpai di Indonesia. Video ini bukan tentang bahan perbandingan. Video ini bukan tentang bahan perbandingan, melainkan sebagai bentuk informasi. Mana tahu sahabat-sahabatku ingin berobat ke Malaysia. Langsung kita simak pengalaman orang Jakarta ketika berobat di Pineng. Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Wow. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Hai semuanya, kali ini di video ini aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia. Kenapa, Mbak? Dan ternyata ibuku salah satu. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita dengan negara tetangga, enggak sama sekali. Tapi sebagai bahan pertimbangan bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita ataupun untuk keluarga yang kita sayang. Jujur, mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia. Dan dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya, kan kita saling cerita, bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu. Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang 90%. Oke. Terus hal di kedua ruang tunggu yang orang aku Indonesia. sadarin, orang-orang yang berobat itu nomor 1 penyakitnya itu adalah penyakit kanker. Yang kedua adalah jantung dan yang ketiga memang sebatas medical check up. Sebagus apa sih medical check up di Penang? Menurut aku kalau dari segi resultnya itu cepat.
bisa didapatkan dalam hitungan Wow. jam. Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit, administrasi, ngantri dan segala macem. Nanti mulai medical check-up-nya mungkin sekitar jam 9-an, after lunch sekitar jam 1 atau 2-an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya. Dari result itu akan keluar lagi nih kira-kira butuh extra check up di bagian mana. Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things tergantung hasil check up kamu. Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta terutama. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang. Dan ya di situ udah kelihatan lah ya, mungkin 50% lebih tuh memang tujuannya berobat ke Penang. Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu? Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung. Dan ketika itu ada salah satu teman lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang. Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke 3 rumah sakit, ngecek semua, dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70%. Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya. Akhirnya aku teleponan sama temenku gimana nanya dan caranya, ya udah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang. Dan in the end 3 bulan setelah check up ibuku melakukan operasi tulang punggung di rumah sakit Loguan Lai. Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga. Nah, karena aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga, dia recovery dari operasi dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi untuk waktu ngurusin mamaku, akomodasinya, aku nge-book apartemen itu untuk 1 bulan. Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih, dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan. Tapi kenyataannya tahu nggak, mamaku itu di Opname cuma 3 hari 2 malam. 3 hari Jadi, 2 malam? Setelah operasi cuma menginap 2 malam. Dan pada akhirnya nih ya gitu, ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi di Jakarta. Murah banget. Yes, kita save a lot. Belajar dari pengalamanku ini, oh ternyata penting banget nih, dan aku selalu bilang ke klien-klien yang konsultasi ke aku, kalau kamu punya health insurance, pastikan kalau bisa nih punya coverage sampai Malaysia. Jadi berobat ke Malaysia yang membutuhkan tindakan opname itu bisa di cover oleh insurance. Karena biaya pengobatan di Malaysia ini jauh lebih murah dari di Indonesia, berarti ini juga bisa nge-save up limit tahunan dari polis asuransi kita. Terus kenapa dong banyak banget nih orang Indonesia yang pergi ke Malaysia? Alasannya bilang kenapa? Ya, di ruang tunggu aja kayak maybe 80-90% tuh orang Indonesia. Aku ngobrol sama orang dari Medan, Pontianak, Surabaya, dan juga Jakarta. Itu banyak banget. Dan mostly memang usia-usianya tuh lansia 50 tahunan ke atas. Dan yang seusia aku biasanya nemenin dan sekalian medical check up. Nah, kenapa sih Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga lebih rendah? Yang pertama ini adanya support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan. Oke. Yang kedua, setahu aku ini ya, di Penang itu memang strategi kotanya menjadikan Penang sebagai salah satu tujuan untuk healthcare, traveling, dan juga bisa check up. Masya Allah.
Jadi Mantap memang ya. memang goalsnya ke sana, jadi didukung semua tuh. Regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya, Wow. sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia. Tambahan lagi ya, Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Internasional ya. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Lalu, emang cuma masalah harga doang nih orang-orang pada pergi ke Malaysia? Nope. Jadi ternyata orang-orang Indonesia prefer ke Malaysia karena satu, mereka jujur, nih kita ambil demografinya yang memang menggunakan rumah sakit swasta non BPJS. Yang pertama, mereka punya uang, bisa bayar, tapi nggak puas dengan pelayanan kesehatan yang ada. Terus yang kedua, mendengar rekomendasi dari teman dan keluarga yang sudah merasakan health experience, gimana rasanya ditangani dan melakukan pengobatan dan treatment di Malaysia. Terus tiga, harganya itu bisa menang banyak, alias karena murah, kita sebagai pasien bisa save a lot untuk hal-hal lain. Dan yang keempat, jaraknya ini dekat banget jaraknya. dan cukup 1 kali penerbangan, nggak usah transit, kamu bisa milih untuk di KL ataupun di Penang. Dan yang kelima, dengan kurs Malaysia yang sekarang dibandingkan kurs Singapura yang udah mahal banget, Malaysia jadi top destination dibandingkan Singapura. Sebenarnya apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Wah, kalau dari data nih di CNBC Indonesia, Golden Line Ratio berdasarkan WHO idealnya adalah 1 dokter untuk 1000 penduduk. Sedangkan Golden Line Ratio di Indonesia ini hanya 0,46. Dan di Malaysia itu justru 1,5. Jadi memang hampir 3 kali lipat loh. FYI, ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah, opname juga murah. Lalu apa lagi nih yang murah di Malaysia? Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Padahal tetanggaan, tapi harganya 5 kali lebih mahal. Terus apa sih yang bikin harga obat di Indonesia ini lebih mahal? Menurut Wakil Menkes Dante Saxono Harbuono, nih aku bacain ya. Ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Karena 90% bahan baku obat tersebut didapat dari impor. Ya. Dan bahan baku obat sendiri ini ada dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Pertanyaan aku, Singapura sama Malaysia apakah tidak mengimpor bahan-bahan baku itu? Bukannya bahan-bahan baku itu juga pasti diimpor oleh mereka. Nah, tapi balik lagi nih, di awal video juga aku bilang adanya government support yang untuk menjadikan strategi health tourism destination untuk Malaysia itu sendiri, mempermudah gimana ekosistem kesehatan di Malaysia itu bisa jauh lebih maju. Berdasarkan Healthcare Index by Country 2024, ternyata peringkat Indonesia itu ada di peringkat 58, sedangkan Malaysia ada di peringkat 29 dan Singapura ada di peringkat 24. Lebih baik kita studi banding juga kali ya, apa sih yang seharusnya kita terapkan dari negara-negara tetangga kita terkait healthcare system. Sebenarnya kita juga bisa melihat langsung nih, karena udah ada report langsung dari Metro TV tentang data perbandingan harga obat di Indonesia versus di Malaysia. Yang penyebabnya adalah 90% bahan baku masih impor. Udah impor, buat obat pun dikenain bea cukai masuk. Terus yang kedua, teknologi memproduksi obat kita ini ketinggalan nih. Jadi masih butuh banyak improvement. Dan yang ketiga, tenaga ahlinya kurang. Dan yang keempat, perusahaan produsen obat di Indonesia belum kuat. Pertanyaan aku nih ya, kenapa dong perusahaan-perusahaan obat dari luar negeri ini nggak mau ya untuk berinvestasi di Indonesia? Padahal katanya kita punya bonus demografi yang mungkin bisa menjadi konsumen obat
sebanyak 280 juta penduduk. Apalagi yang bikin mahal terkait kesehatan, karena alat-alat kesehatan masuk dalam kategori pajak barang mewah. Akibat pajak, alat kesehatan masuk ke dalam kategori pajak barang mewah, sehingga ongkos berobat pasien sebagai konsumen dikenakan beban tarif 50% hingga 50% lebih besar daripada tarif seharusnya. Kalau health itu segitu preciousnya, padahal bukannya kesehatan itu adalah hak segala warga negara ya, kok malah dikategorikan barang mewah sih? Sekali lagi ya, ini sih buat pilihan kamu aja. Toh uang kamu mau berobat di mana, it's up to you. Dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab Betul, Mbak. kamu. Setuju. Tapi pengennya dong sebagai warga negara kita sadar dengan apa nih sistem kesehatan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga kita. Yuk kita cek. Nah, kalau di Thailand sendiri ini punya yang namanya Universal Health Coverage Scheme. Berlaku untuk pegawai sipil, pegawai swasta, dan di luar kedua kelompok tersebut. Sudah menjangkau 100% warga Thailand sejak 2011. The good news-nya adalah pemerintah tidak memungut premi alias biaya sama sekali untuk program ini. Yang kedua adalah negara Singapura. Singapura punya program yang dijalankan kolaborasi pemerintah dan swasta. Ada kelas-kelasnya dari A, B1, B2, sampai C berdasarkan fasilitas dan jumlah ranjang dalam ruangan. Nah, kalau di Singapura memiliki program proteksi kesehatan seperti MediSave, MediShield, MediFund, ElderShield. Ini ada kontribusi dari masyarakatnya juga untuk membayar. Ada yang 20% dari pendapatan, ada yang ya tergantung lah ya. Di Malaysia sendiri ada program kesehatan yang namanya MySalam. Memang program ini dikhususkan untuk para warga negaranya yang berusia 18 sampai 65 tahun dengan pendapatan tahunan sekitar Malaysian Ringgit 24.000 atau 82 juta per tahun. Nah, mereka-mereka ini bisa mendapatkan layanan gratis sebesar 8.000 ringgit ataupun 27 juta. Good news-nya adalah pelayanan ini juga mengcover 45 penyakit. Nah, ini video benar-benar untuk bahan pertimbangan kamu yang ingin melakukan medical check-up, medical treatment, ataupun mendapatkan second opinion. Because your money matters. Goodbye. Sampai jumpa di video. Itulah beberapa alasan orang Indonesia memilih berobat ke Penang, Malaysia. Layanan yang sangat berkualitas, kemudian rumah sakit yang bertaraf internasional, bertaraf dunia, mesin-mesinnya pun serba canggih. Bukan di Indonesia tidak bagus ya, akan tetapi di Indonesia masih ada titik kekurangannya yang mungkin semoga dari tahun ke tahun bisa dibenahi. Kemudian dari segi soal obat-obatan di Malaysia itu juga lebih murah. Dari segi biaya juga sangat murah. Wow, luar biasa. Bahkan mbaknya menceritakan di Jakarta biayanya ini agak mahal. Tetapi setelah mbaknya sampai ke Penang, Malaysia, mbaknya dibuat terkejut dengan biaya rumah sakit yang ada di Malaysia lebih murah. Tetapi semua itu tergantung pilihan masing-masing sahabatku semua. Apabila mungkin sahabatku sudah berobat di negara sendiri kemudian tidak mendapat kesembuhan, boleh dicoba untuk berobat ke negara tetangga kita, yaitu di Penang di Malaysia. Banyak orang Indonesia setelah berobat ke sana merasakan kesan-kesan yang sangat positif. Kira-kira seperti itu pendapat saya. Ini bukan tentang bahan perbandingan, tetapi semuanya tergantung pilihan Anda semua. Jika ingin mendapat kesembuhan, ya lebih banyak berusaha. Jadi jangan satu tempat saja ya, karena kesehatan adalah hak Anda semua. Boleh kemana saja berobat, asalkan ada uang dan tentunya ada biaya untuk pergi ke suatu negara tersebut
demi kesembuhan penyakit Anda. Kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan daripada segi kritikan dan pandangan. Harapan saya mudah-mudahan rumah sakit yang ada di Indonesia, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun semoga semakin bagus. Dan kenapa ya, saya heran juga ya, kenapa kalau soal dari alat-alat kesehatan, kemudian kalau masuk ke Indonesia, kenapa ditarifkan bea cukai yang mahal. Semoga hal-hal seperti ini juga segera dilakukan penghapusan ya kalau perlu, biar masyarakat kita lebih memilih berobat di negara sendiri dengan kualitas yang bagus, harga yang terjangkau. Itu pendapat saya. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.